Baik, kembali lagi bersama saya Pak Setara Zakarudin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dan jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 027. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar kontrol dari motor listrik. Oke, langsung saja. Di sini ada rangkaian latching. Jadi, rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menyimpan dan mempertahankan suatu kondisi logika tertentu pada outputnya. Rangkaian ini memungkinkan output tetap stabil meskipun input utama sudah berubah, sehingga status terakhir terkunci sampai ada sinyal kontrol yang mengubahnya. Jadi, di sini terdapat ladder diagram pada contohnya software CX Programmer. Jadi di sini ada input dan di sini adalah outputnya. Nah, rangkaian latching-nya tuh adalah yang ini. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di sini, rangkaian latching itu untuk mengunci kondisi eh, agar tetap, kalau di rangkaian ini agar tetap menyala. Kalau semisal saya menekan tombol input A dan melepas tombol input A yang ketika ditekan nyala, ketika dilepas mati. Jika belum diberi penguncinya. Jadi setelah diberi pengunci, ketika tombol tekan menyala, ketika dilepas menyala, masih menyala. Dan bagaimana kalau ingin mematikannya? Kita tinggal menekan input B. Ini adalah simbol dari NO dan di sini adalah NC. Jadi ketika yang NC ditekan akan memutus rangkaian seperti itu. Selanjutnya, di sini kurang lebih sama seperti yang baru saja saya jelaskan ya. Jadi kita akan lanjut. Di sini ada aplikasi latching. Nah, kalau di sini itu menggunakan sudut pandang rangkaian yang berbeda yang ini ya. Jadi ini adalah tombol on. Di sini adalah kontaktor. Di sini adalah tegangan input, yaitu plus dan nol. Jadi penyimpanan data sementara dalam memori dan register digunakan dalam rangkaian DOL. Jadi di sini adalah penguncinya seperti itu. Jadi selanjutnya ada rangkaian DOL starter. Jadi rangkaian DOL starter ini adalah salah satu jenis proses menghidupkan motor listrik, terutama untuk motor induksi 3 fase yang sederhana dan sering digunakan. DOL starter adalah cara menghidupkan motor listrik dengan langsung menghubungkan motor ke sumber tegangan penuh tanpa menggunakan alat bantu pengatur tegangan. Dan komponennya kurang lebih ada MCB, kontaktor operator relay, dan push button. Jadi yang ini adalah MCB, ini kontaktor, ini overload, ini ada tombol emergency. Ini saya tambahkan karena belum dimasukkan ya. Jadi gunanya tombol emergency itu adalah untuk memutus tegangan secara langsung di tempat seperti itu. Jadi ketika tombolnya ditekan akan mengunci. Dan untuk melepaskan kuncinya itu adalah dengan memutar si tombolnya itu. Jadi kurang lebih sama ya, ini ada tombol emergency, sini ada overload, ini MCB di sini, overload, tombol stop, on, pengunci, dan kontaktor. Oke, selanjutnya ada cara kerja rangkaian. Jadi ketika MCB dinyalakan, rangkaian siap untuk digunakan. Jika emergency switch dan tombol stop dalam kondisi normal, yaitu kondisi tertutup, maka arus bisa mengalir ke tombol start. Saat tombol start ditekan, arus akan mengalir ke koil kontaktor.
Kalau kita lihat bentuk perangkat kerasnya secara langsung, jadi coil itu ada logo A1 dan A2. Nah, itu adalah coil. Kontak utama itu adalah yang ini ya, 1, 2, 3. Itu nanti untuk dihubungkan ke motor 3 fas. Motor mendapatkan tegangan penuh dan mulai berputar. Nah, ini ketika start kan ya. Lalu ada kontak bantu dari kontaktor juga tertutup sehingga motor tetap hidup meskipun tombol start dilepas. Jadi kontak bantu itu adalah si pengunci itu ya. Lalu jika tombol stop ditekan atau overload relaynya bekerja karena beban yang berlebih, maka arus yang mengarah ke kumparan akan terputus. Kontak utama terbuka, motor berhenti. Jadi ini overload ini ya, ketika terjadi beban lebih pada motor yang menyebabkan motor ini panas, jadi itu akan secara otomatis atau apa eh, overloadnya aktif dan memutus rangkaian. Tapi kalau kondisi normalnya kita mematikannya dengan tombol stop seperti itu. Jadi fungsi serta cara kerja saklar MCB dan masih banyak kemudian lain. Jadi saklar itu untuk menyambung atau memutus aliran listrik secara manual pada suatu rangkaian. Untuk MCB yaitu miniatur circuit breaker untuk melindungi instalasi dari arus lebih dan hubung singkat serta menjadi pemutus utama sirkuit kecil, namun untuk proteksi motor tetap perlu dipadukan dengan overload relay. Lalu kontaktor itu saklar elektromagnetik untuk mengendalikan beban daya besar, misalnya motor 3 fas, dari rangkaian kontrol berarus kecil. Untuk relay digunakan untuk memisahkan dan mengendalikan rangkaian kontrol atau sinyal berdaya kecil, serta memberikan isolasi antara sisi kendali dan sisi yang dikendalikan. Relay dan kontaktor itu sebenarnya eh, prinsip kerjanya sama, kurang lebih seperti itu ya. Tapi perbedaannya yang terlihat di sini adalah ini tadi, beban dayanya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, overload relay atau lebih mungkin orang-orang industri lebih menyebutnya TOR atau cukup overload saja. Ini untuk melindungi motor dari beban lebih berkepanjangan yang dapat merusak lilitan karena panas, bukan untuk hubung singkat. Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Eh, Bentar, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini sepertinya tidak sengaja ditambahkan lagi. Langsung saja ke timer. Eh, ini digunakan untuk fungsi waktu dalam rangkaian kontrol, misalnya penundaan start, urutan operasi, interval, atau cyclic on-off. Lalu di sini ada, apakah ini terlihat ya? Mohon maaf karena penggunaan warna latar belakangnya. Kontrol motor listrik. Jadi ini penerapan sistem kontrol untuk mengatur kerja motor listrik sesuai kebutuhan. Satu, menghidupkan dan mematikan. Dua, mengatur kecepatan. Tiga, mengubah arah putaran. Empat, menjaga torsi dan melindungi motor dari kerusakan. Kontrol dapat dilakukan manual menggunakan saklar atau kontaktor maupun otomatis menggunakan PLC, inverter, atau microcontroller. Selanjutnya adalah konsep dasar kontrol, proses untuk mengatur dan menjaga suatu sistem agar bekerja sesuai dengan nilai yang diinginkan, atau mungkin lebih umum disebut set point. Untuk komponen utama sistem kontrol itu ada input, yaitu set point yaitu nilai acuannya, proses atau plan mesin atau beban yang dikendalikan, sensor untuk mendeteksi output secara aktual, controller
untuk membandingkan input dengan output, lalu memberi sinyal koreksi aktuator untuk penggerak yang menyesuaikan sistem. Jika ada perbedaan error antara set point dan output, maka sistem melakukan koreksi melalui mekanisme umpan balik atau feedback. Ada komponen dasar kontrol motor listrik. Jadi sudah ada MCB, sini ada NCCB, yaitu multi-case circuit breaker, proteksi arus lebih, dan hubung singkat atau beban menengah. Hingga besar ada ILCB or leakage circuit breaker, itu proteksi kebocoran arus ke tanah untuk menjaga keselamatan manusia. Ada RCCB, residual current circuit breaker, proteksi arus bocor lebih presisi mendeteksi keseimbangan fasa dan netral. Ada kontaktor yang saya jelaskan tadi, saklar elektromagnetik untuk beban besar. Selanjutnya penerapannya di industri. Untuk penerapannya sendiri yaitu ada di industri manufaktur seperti pada konveyor, mesin CNC, robot lengan. Untuk industri otomotif, jalur perakitan, robot industri, mesin press. Untuk industri makanan dan minuman, mixer, mesin pengemas, filling machine. Untuk industri energi, pompa, blower, generator, kompresor, otomasi gedung, lift, eskalator, sistem HVAC. Lalu ada poin-poin kontrol motor listrik. Ada start stop motor, menghidupkan dan mematikan motor secara manual atau otomatis menggunakan tombol kecepatan, kontaktor atau sistem otomatis, kontrol kecepatan, mengatur cepat lambatnya putaran motor, dilakukan dengan inverter, restart, atau sistem elektronik modern. Kontrol arah putaran, forward reverse, mengubah arah putaran motor, searah maupun berlawanan arah jarum jam, menggunakan rangkaian kontaktor ganda dengan interlock. Lalu ada kontrol torsi. Menjaga gaya putar motor sesuai kebutuhan beban. Banyak digunakan di industri yang butuh kekuatan konstan. Misalnya mesin press, konveyor dengan beban yang berat, untuk kontrol proteksi, melindungi motor dari kerusakan, komponennya MCB atau MCCB, ada RCCB, ILCB, dan juga overload relay. Lalu untuk kontrol waktu, untuk mengatur urutan kerja motor dalam sistem, menggunakan relay timer on delay atau off delay. Contohnya motor start delta starter dan konveyor. Lalu ada kontrol otomatis. Motor bekerja berdasarkan sensor atau program, dikendalikan melalui PLC, microcontroller atau SCADA. Digunakan di industri modern untuk efisiensi dan akurasi tinggi. Oke, mungkin sekian pemaparan pengertian dari dasar kontrol motor tiga fase ya. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke software CAD-Simonya ya. Jadi saya akan membuat rangkaian DOL, yaitu Direct Online, seperti yang saya paparkan melalui PPT tadi. Oke, tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan mengambil komponen yang diperlukan. Di sini ada ini, tegangan tiga fasenya atau umum disebut rangka tegangan RST ya. Ini lalu
Bentar, saya akan tunjukkan tadi yang mana ya. Tadi rangkaiannya itu yang ini. Jadi di sini saya untuk tegangan RST, MCB, kontaktor, dan overload. Oke, langsung saja kita ambil ini adalah sebagai nah yang ini MCB yang ini kita gunakan sebagai MCB. Lalu kita ambil kontaktor, lalu overloadnya yang ini sebagai overload, dan motor 3 fasnya. Itu yang ini. Untuk menghubungkan komponen-komponennya, ini kita bedakan melalui warna-warnanya ya. Jadi untuk yang R kita beri warna merah, yang selanjutnya kita beri ini apa? Maaf, warna apa ini? Hmm, ini warna apa ini? Untuk warna kuning, RST itu umumnya berwarna merah, kuning, hitam ya. Yang ini hitam, kita pilih hitam. Seharusnya yang tengah itu berwarna kuning. Apakah bisa diganti warna dengan ini ya? Ini warna apa ini? Warna kuningnya, mohon maaf, belum saya temukan ini ya. Sementara kita gunakan ini saja ya. Oke, kurang lebih ini untuk rangkaian dayanya. Untuk rangkaian pengendalinya, kita ambil satu fas, kita letakkan ini saja. Lalu tadi di sini meliputi apa saja? Terdapat MCB, emergency, overload, stop, start, kontaktor, dan pengunci. Lalu nanti setelah kontaktor akan dihubungkan ke netral. Oke, langsung saja kita ambil tombol emergency-nya adalah yang ini. Lalu untuk ini adalah overload. Kenapa overload dan tombol emergency-nya adalah NC? Tadi sudah saya jelaskan pada video ya. Ini ada tombol off, ini
tombol on ini digunakan sebagai penunjuknya, lalu ini untuk kontaktor. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sudah semuanya saya masukkan. Langsung saja kita diberi sambungan. Langsung saja kita sambungkan. Oke, untuk netralnya itu kita beri warna biru ya. Oke, sudah kurang lebih seperti ini ya. Oke, coba kita running untuk membuktikan rangkaian kita ini benar. Jadi kita running, kita sambungkan MCB-nya. Oh, mohon maaf, alamat untuk ini simbol-simbolnya belum saya ubah, mohon maaf. Ini tidak boleh sama ya. Ini kita beri nama MCB saja. Ini kita beri nama MCB. Ini kontaktor biasa saja. F ini untuk overload. Kita beri nama Tor saja. Di sini juga kita beri nama Tor. Ini MCB. Ini adalah emergency. Oh, tidak boleh terlalu panjang ya. EMG saja kalau seperti itu. Oke, ini adalah off. Ini off. Yang ini adalah on. Ini biarkan, ini kita ubah. Kita tambahkan M agar alamatnya sama. Oke, kurang lebih sudah. Coba kita running terlebih dahulu. MCB tersambung. Ini kita sambungkan on-nya. Nah, jadi akan kita sudah benar. Latching atau penguncinya juga bekerja sesuai dengan prinsip dasarnya. Untuk tombol on, untuk tombol off, oke, bekerja dengan baik. Kita on-kan lagi. Kita coba untuk overload-nya. Untuk overload-nya belum bekerja dengan baik. Lalu di sini seperti ada tanda strike-nya ya. Mungkin saya harus menambahkan ini juga. Oke, sambungkan. Boom. Nah, oke, sini nyala ya. Kita reset, kita jalankan kembali. Kita lihat apakah tombol emergency-nya bekerja. Oke, bekerja dengan baik juga. On juga tidak bisa dihubungkan. Oke, kurang lebih rangkaian yang kita buat berhasil. Seperti inilah gambaran dari rangkaian DOL untuk motor listrik 3 fas. Oke, mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.